Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Istati Khairayaro SAG MPD, peserta PKDP dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, PKDP 2026. Hari ini akan melaksanakan praktek mengajar pada mata kuliah pengembangan nilai agama dan budi pekerti. Mari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, cerdas, ceria. Alhamdulillah, alamin. Baik, mahasiswa, sebelum pembelajaran setelah mata kuliah daripada nilai agama dan budi pekerti dimulai, marilah bersama-sama kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Untuk menambahkan suasana yang menyenangkan, semuanya sehat? Sehat. Berdiri dulu. Tangan semuanya di atas. Kita mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Semangat, Baiklah, para mahasiswa, pada teori perkembangan nilai agama dan budi pekerti, dalam hal ini apa sih yang Anda tahu tentang teori perkembangan? Ya, nanti ada beberapa pertanyaan kuis nanti dikerjakan ya untuk kita agar tahu teori perkembangan nilai agama dan budi pekerti pada mahasiswa yang sebelumnya, sehingga nanti Ibu akan bisa melihat sejauh mana. Baik, para mahasiswa, pada materi ini setelah kita yang pertemuan yang pertama, kita definisi secara besar bahasa Indonesia dan lain-lainnya, kita akan membahas lebih rinci daripada pendapat para ahli. Di sini sebagian, ada 7 ini, nanti presentasi akan ditampilkan, di mana saya dari Willem Kilpatrick dari Google, kemudian John Russell, kemudian John Dewey dari Singapura, berada di Saudi. Ini adalah di Indonesia. Kemudian kita punya yaitu Ki Hajar Dewantara, merupakan Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Pembiasaan. Assalamualaikum. Yang pertama kita akan mengucapkan salam, bermain hotpon, kemudian bermain peran. Ada cerita pakai pernikahan dan lainnya, diskusi keteladanan. Ya, seorang guru ketika akan mengenalkan daripada pentingnya berdoa sebelum makan, maka diberikan teladan. Kita sendiri juga doa sebelum makan. Ya. Ini dapat seperti ini. Nih, ada pilar-pilar daripada 9 karakter di sini kasih sayang, kata Mary, dan cerita-cerita untuk menumbuhkan daripada anak-anak nilai agama. Bermainnya, outdoor, anak-anak bermain. Baik, dari materi ini, mahasiswa apa yang sudah bisa ditangkap? Dari materi ini, mahasiswa apa yang sudah bisa ditangkap? Kemudian apakah ada yang perlu ditanyakan atau kita sharing? Silakan. Ya, silakan. Terima kasih.
metode mana yang paling cocok digunakan dalam penerapan pembelajaran nilai agama dan budi pekerti pada anak usia dini. Ya, baik, terima kasih. Bagus. Sehingga sebagai modal daripada para calon pendidik, ketika kita mengenal daripada metode mendidik ini, Ki Hajar Dewantara sangat mengutamakan pada metode keteladanan dan pembiasaan. Juga pasing itu cenderung kepada sesuatu pengalaman yang bermakna. Bila kita mengategorikan ini, sesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Ketika anak masih pada tahap operasional, masih anak-anak masih umur 1-2 tahun, ini perlu stimulus yang jelas dan lainnya kan, gitu. Sehingga metode kalau kita mengatakan yang paling cocok, semuanya itu adalah cocok untuk diterapkan. Dalam hal ini perlu adanya variasi. Tidak mungkin setiap hari cuma memberikan pengenalan nilai agama dan budi pekerti, cuma bercerita aja. Kira-kira bosan nggak? Jadi harus bisa seorang pendidik ini bisa memberikan suatu pembelajaran yang menyenangkan ini dengan mengkombinasikan semua metode agar anak merasa daripada metode untuk belajar nilai agama dan budi pekerti merasa senang, tidak tertekan, jadi nyanyi. Karena satu dengan lainnya ini anak-anak tidak satu friends. Ada kalanya anak dalam hal ini ketika diajak untuk bernyanyi dia malu. Tapi ternyata ketika ada suatu kegiatan boneka diceritain tentang pada boneka gaya tangan dan kemudian dia seperti gaya belajar anak ada gaya pilih belajar visual, auditorial dan ines. Ada boleh jadi ketika lagu-lagu ada musik-musiknya, jadi divariasi, tidak hanya satu. Itu ya. Sudah ada yang lain? Cukup? Baik. Ya. Setelah ini adalah persiapan daripada presentasi. Baik ya, mahasiswa, kita berbagai dari metode tersebut kita ambil dari berbagai latar belakang, di mana ada belajar Dewantara, kemudian Indonesia, ada dari Lurwati, Thomas Sempurna, kemudian Jodiri dan juga PAC, di mana ini latar belakangnya otomatis tidak semuanya Muslim. Nah, kita menghargai daripada pendapat mereka tanpa lihat daripada latar belakang agama. Selanjutnya untuk berbagai metode, di sini juga kita bisa mengkaitkannya dengan keilmuan sains. Untuk metode bermain kita memberikan permainan anak mewarna. Contohnya mewarna daripada gambarnya masjid, di mana kita gradasi warna untuk mewarna daripada tiangnya, ini warnanya yang terang, kemudian yang gelap dan lainnya, dan memberikan satu sains jadi warna yang bagus. Kemudian pada integrasi keilmuan, di mana pada teori ini ternyata juga didukung oleh teori daripada Socrates, ya Bapak moral dari Yunani, menyatakan bahasanya moral itu adalah sesuatu yang membahagiakan, memberikan baik kepada orang lain. Yang orang lain dulu ini adalah yang tidak membahagiakan orang lain. Selanjutnya pada integrasi agama, di mana Ki Hajar Dewantara selalu mendapatkan daripada pekerti di dalam Al-Quran dan juga hadis dijelaskan kullu maladuni wal fikr, anak itu terlahir suci. Sehingga bagaimana kita orang dewasa untuk menumbuhkan nilai agama dan pekerti. Baik, terima kasih. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tokoh dan teori perkembangan nilai agama dan budi pekerti. Latar belakang dari kelompok kami yaitu nilai agama dan budi pekerti berperan sangat penting dalam membentuk sikap perilaku manusia. Nilai ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan
juga menekankan pembentukan pengetahuan, perasaan, dan kemauan untuk melakukan kebaikan. Dan yang selanjutnya yaitu teori menurut Hamka. Budi pekerti berkaitan dengan sikap batin dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya yaitu menurut Thomas Likona. Pembentukan budi pekerti pada anak melibatkan 3 aspek utama, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral behavior. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya izin memberikan kritik dan saran untuk kelompok 1. Di dalam PPT belum terdapat tahapan perkembangan nilai agama dan moral pada usia dini. Prestasi hanya menjelaskan tokoh dan teori, tetapi belum membahas bagaimana perkembangan nilai agama dan moral terjadi sesuai usia anak. Untuk saran tambahan materinya yaitu di sini saya mengambil teori perkembangan moral dari Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg. Yang Jean Piaget, anak usia dini berada pada tahap moral heteronom, yaitu memahami aturan dari orang dewasa. Sedangkan dari Lawrence Kohlberg, anak usia dini berada pada tingkat prakonvensional, yaitu berperilaku baik untuk menghindari hukuman atau memperoleh penghargaan. Mungkin itu kritik dan saran dari saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kritik serta sarannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ada yang belum paham terkait materi, bisa ditanyakan. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya. Kelompok menjelaskan bahwa nilai agama bisa ditanamkan melalui pembiasaan dan nasihat. Namun, dalam kenyataannya, anak ada yang sulit diatur dan keras kepala. Apakah ada strategi khusus dari tokoh yang kalian bahas untuk menghadapi anak yang sulit menerima pembiasaan tersebut? Terima kasih. Sini juga gitu, nanti akan menambahkan dari jawaban pertanyaan tadi. Jangan lupa teorinya sampai diambil. Sini juga dari teori tersebut implementasinya pada manusia. Silakan berdiskusi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mia. Apakah ada strategi khusus untuk menanamkan nilai agama dan budi pekerti pada anak yang masih sulit diatur atau keras kepala? Yaitu dari tokoh Thomas Likona bahwa di situ ada beberapa strategi untuk menghadapi anak yang sulit menerima pembiasaan nilai agama atau budi pekerti. Yang pertama yaitu moral knowing. Jadi anak itu belajar terutama itu harus melalui contoh. Guru dan orang tua itu harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan, karena anak itu cenderung meniru tindakan orang dewasa atau tindakan dari guru tadi. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Mbak Nia. Yang pertama yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, anak tidak boleh dipaksa, tetapi dibimbing dengan kasih sayang dan contoh yang baik. Artinya, guru atau orang tua harus memberikan teladan dulu, bukan hanya menasihati. Selain itu, yaitu menurut Alfred Bandura, anak belajar dan meniru. Jadi, perlu menunjukkan perilaku yang baik secara konsisten agar anak ikut meniru. Jadi intinya, menghadapi anak yang sulit itu perlu sabar, memberi contoh langsung, dilakukan pelan-pelan dan konsisten, bukan dengan paksaan atau hukuman keras. Terima kasih. Bagaimana yang bertanya, apakah sudah paham dan bisa dipahami? Sudah. Alhamdulillah, usai sudah presentasi pada siang hari ini. Terima kasih atas materi yang sudah berkenan untuk menyampaikan materi, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau ikut berkontribusi terhadap diskusi kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua.
bersih, ketika diberikan suatu penanam nilai agama dan budi pekerti yang baik, akan tertanam pada pribadinya, menjadikan suatu pendidikan karakter telah dilakukan, telah dipraktekkan sampai dewasa. Oke, baik teman-teman, sebelumnya kita explaining sebentar ya. Oke, teman-teman bisa berdiri semuanya? Bisa. Baiklah para mahasiswa, setelah kita melihat dan mendeskripsikan kepada berbagai teori-teori, siapa ya yang bisa menyimpulkan dari beberapa teori ini? Ya, bagus. Baiklah, dalam hal ini kita sepakat kesemuanya bahwasanya teori dan berbagai ahli sepakat menyatakan penanaman nilai agama dan budi pekerti ini sangat penting ditanamkan sejak dini agar tertanam dengan baik dan nanti akan diimplementasikan sampai dewasa. Nah, di sini untuk tugas sebagai muatan materi kita akan bersama-sama. Silakan membagi tugas dan nanti akan dikerjakan dikirim ke email saya. Mahasiswa, materi hari ini sudah selesai dan kita marilah kita tutup bersama dengan doa. Dalam hal ini doa untuk menutup majelis. Silakan dipimpin.